Satu pertimbangan lagi, kalau kita pun nyanggong harus punya rekaman suara khusus perkutut untuk mengundang mereka mendekat. Tadi sih baru coba suara pakai tekukur tapi tidak ada respon. Lanjut ya, udah capek, udah siang. Pasti akan dicoba lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kanal Galaksi. Jadi kita akan memulai lagi kelas luaran terkait dengan spot tekukur yang ada di wilayah dekat sekitar Bakung. Kita akan meluncur ke sana hari ini. Sebisa mungkin kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk juga sarapan ya, karena tidak sempat di rumah. Kita akan mungkin nanti sambil sedikit-sedikit bushcraft ya di sana. Selusur-selusur semak, terus langsung masak sambil kita nyanggong. Sudah cukup lengkap peralatannya kali ini. Satu, karena sudah menyiapkan fasilitas rekaman suara tekukur perkutut. Cari mie. Mie apa aja dah yang goreng yang gini. Apa kuah. Kuah satu. Jadi 7,5. Sedang meluncur. Oke, kita tiba lokasi. Cari tempat parkir dulu motor seperti kemarin. Yes. Wah, seger. Oke. Siap-siap dulu semua. Mungkin langsung ke tempat lokasi nyanggongnya. Setelah muter sebagian tempat, baru kita langsung ke tempatnya di dalam perkebunan. Jadi sudah ada terdengar beberapa suara burung perkutut di beberapa sudut. Tinggal kita pastikan dulu. Kampung Biogas Bakung Dasan Kapitan. Oke, dapat satu ekor tekukur ya, tumben. Pertama kali. Rupanya di sini banyak sekali ya. Jadi kita akan coba lagi. Di samping juga ada bunyi perkutut. Selain ada juga tekukur ternyata. Sudah cukup melelahkan ya sekali uji coba muter. Ternyata besarnya si burung perkutut yang kita peroleh itu ukurannya tidak lebih atau hampir mirip ya dengan cerukcuk, merbak cerukcuk. Terus tadi ada satu dapat lagi burung puyuh karena kebetulan lewat depan kita ya, jadi bisa langsung ditembak. Nah, sementara kita coba akan masak ya, kita cukup lapar sambil sekalian melakukan nyanggong di sini. Oke, setting di sini. Biasanya nanggung di situ. Kita tinggal ya masak, lapar.
Oke, sambil lihat reaksi bagaimana respon burung-burung di sini terhadap MP3 ya, suara tekukur perkutut. Sambil nanti kita coba perhitungkan kalau memang waktunya cukup, mungkin burungnya kita olah aja di sini ya, ala bushcraft. Jadi ada kegiatan luaran menggabungkan antara berburu dengan bushcraft ya. Tapi dengan yang simpel, belum nginap. Nanti kalau ada waktu yang luang agak banyak, kita mungkin akan menyusun kegiatan ya, rencana kegiatan keluar-keluar. Jadi bisa nginep ya, kegiatannya bushcraft ya, mungkin berburu juga, survival atau apalah ya. Jadi tetap dukung channel ini, tonton, subscribe. Lapar. Ingat ya, ini bukan bagian dari endorse, tapi memang kebutuhan makan yang praktis di lapangan kayak seperti ini. Sengaja dari yang kuah biar sekaligus memenuhi dehidrasinya berkurang kering. Lanjut kopi. Isikan air kopi. Kalau banyak cukup ya. Oke, bumbu langsung. Sampah selalu di minyak sayur. Rasa juga. Cukup ya. Apinya matikan dulu. Sip. Nah, ini bisa jadi tempat makan. Selamat makan ya. Tekukurnya banyak, perkutut juga banyak. Cuman hanya dia beda-beda lokasi ya. Kalau perkutut tekukur ada di belakang dari tempat sanggungnya, beda dia agak di dekat belakang kandang ayam besar di sini. Itu ada satu ladang jagung cukup luas. Nah, dia di setengah pematangnya itu ada beberapa tegakan pohon khas yang itu jadi lokasinya dia nangkring. Nanti kita lanjutkan setelah pasca makan. Setelah kenyang, dicuci dulu ya. Hubung memang tidak bawa alat yang benar, jadi kita manfaatkan daun-daunan. Ini belum dinas lagi. Alhamdulillah. Lanjut ngopi ya. Sejauh ini respon dari perkutut kayaknya belum ada yang datang. Kalaupun yang datang malah jurus burung-burung kicau jenis lain ya, kayak merbak curug-curug itu sering dia keluyuran di sekitar sumber suara, bahkan burung-burung kecil. Nah, ini menjadi satu tanda tanya karena suara yang hasil rekaman ini bisa jadi ini adalah tipe perkutut yang sudah suaranya bagus ya, sudah terasa bagus dibanding dengan tipe yang asli habitat sini yang suaranya masih pendek-pendek. Nah, ini pertanyaannya, secara habitat dengan kebiasaan, apakah mereka yang di sini akan lebih penasaran lalu dia cemburu kalau di sini ini ada pesaingnya, atau justru dia dengan suara yang sudah terasa sebegitu dia merasa minder malah menjauh. Itu bagian dari habitat ya, perilaku burung ya, yang harus kita bisa pelajari sebenarnya dalam kurun waktu berjalan. Kita ambil ya. Respon tidak ada, sebaiknya kita langsung ke daerah potensialnya saja di sana. Yang tadi kita dapat nembak itu. Sudah sampai berapa menit tadi ya suara burungnya, hampir 20-an menit tidak ada yang datang.
Oke. Tadi di sini kita dapat ya, sebelah kanan sini. Jadi rupanya di depan-depan sini ada, sekitar sini ada juga namanya pohon bae ya, yang hampir sama dengan wilayah spot Meninting sana. Ada banyak tegakan pohon bae. Nah, rupanya di sini dia para perkutut itu main-main di sini. Suaranya hilang, kadang-kadang muncul lagi. Nah, sementara untuk spot tekukur ada di belakang sana. Oke, sementara kita diam sini dulu ya, sambil nyanggong. Suara sudah mulai aktif. Burungnya malah tidak ada. Target burung tidak ada yang mendekat. Nah, yang menjadi kendala lain adalah senapan ukliknya memang agak terbatas ya jangkauannya. Memang sudah kepingin ya segera beralih ke PCP, tapi untuk sementara memang ya harus sabar ya, terkait alokasi COVID, kepentingan yang lain jadi harus ditunda. Fokus di sini dulu, memaksimalkan perangkat yang ada. Lihat ya, jadi spot tekukurnya di sekitar sini tadi. Jadi kita sudah menemukan satu posisi sanggong sebenarnya di pematang dari ladang ini. Tapi ini memang lagi jagungnya seperti ini yang ideal deh. Cuman masalahnya harus tetap pagi kita kesini, atau bahkan sore. Oke, pada kesempatan lain kita akan terus coba, meskipun jauh ya. Kita lewat pematang sini mau memastikan lokasi. Ada terkukur sini, nembak dari sini. Ternyata cuman keserempet, nggak telak. Jadi kita coba ya, cek ya. Pasang suara aja dulu sini. Untuk pulang, jadi kita akan coba di pematang utama ini. Setelah tadi coba hanya menyerempet, kita coba lagi pasang. Cukup strategis lokasinya nih. Ayo. Mudah-mudahan ada poin. Nanggung kalau pulang. Sini kita mau menentukan posisi ya. Efektif jangkauan secara senapan di situ bisa, sana bisa. Tapi resikonya ini masih terlalu terbuka ya. Mestinya di sini memang dibuatkan penutup, wadah kamuflase. Oh, ini ada burung datang. Lari. Gak enaknya ya, baru masang suara, belum ngisi peluru ada burung. Begitu isi peluru, burungnya hilang. Apes kau. Jadi dari upaya mengikat ya suara di 1 hingga 2 menit pertama sudah dekat, lokasinya dekat, eksekusi tapi main. Yang kedua datang lagi, 5 menit kemudian datang tapi ikut lari untuk mengisi peluru. Yang ketiga 15 menit, hampir 20 menit yang terakhir hanya ada 1 melintas tapi tidak mendekat. Apa sekali? Jalan lagi ya ke sana ya. Sekedar sudah 20 menit spot sanggong. Mestinya besok diulangi lagi dengan cara membawa semacam flysheet ya, atau yang bolong-bolong itu kamuflase juga. Selanjutnya kita ke belakang sini untuk memastikan vegetasi dan sebaran atau lokasi jenis apa, lanskap seperti apa yang ada di belakang sini. Selain setelah kebun jagung ini, kalau bunyi perkutut dia masih ada saut menyaut. Jangan ada poin lagi. Spotnya berupa ladang-ladang ya, tapi di sini difungsikan sebagai tempat ternak. Bagus juga ini. Artinya kalau kita bisa menyempatkan sampai wilayah pinggir ke timur sana, itu akan tembus ke wilayah pantai. Tapi kita belum tuntas nih menghabiskan. Cukup di wilayah yang ada jalur aksesnya ya.
sambil lihat lagi ya. Sudah menuntaskan sedikit observasi keluyuran di belakang, dan kita ini di latar belakang kandang ya. Di sini banyak kandang-kandang ayam, usaha-usaha peternakan ayam, tapi sepertinya terbengkalai ya. Bisa jadi karena semenjak masa Covid ini. Oke, sampai jumpa di acara perburuan berikutnya. Banyak bangunan terbengkalai juga di sini, tapi beberapa petugas kayaknya ada juga yang datang penjaga di lokasi ini. Good. Kita sambung di acara yang lain. Salam. Oke, kayak kelompen capir ya, tapi di sini enaknya. Oke, balik. Jadi hasil buruannya tadi, daging yang terbesar itu ternyata adalah daging dari burung puyuh. Sementara si burung tadi, perkututnya malah kecil ya ini. Tapi bisa jadi ini adalah perkutut yang jenis masih anakan, bukan yang jenis dewasa. Terlalu kecil ya dibanding puyuh. Nah, yang berikutnya tadi sengaja nembak salah satu ini. Ini adalah burung merbak ya, cukup banyak. Jadi cuma ambil satu aja sebagai perbandingan aja. Ternyata badannya memang ukuran si baby dari perkutut mendekati burung merbak. Ya, berikutnya merjak sucuk sendiri sebenarnya sih tidak cocok ya untuk ditembak karena dia dagingnya terlalu sedikit, lebih banyak tulang. Jadi masih bagus yang dua ini. Ini satu kategori unggas. Nah, yang ini average ya. Oke, begitu sekedar pembelajaran dari berburu hari ini. Terima kasih.